Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Mutmainah dari kelas SD 18A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini, saya akan menyampaikan satu buah hadis tentang bekerja keras. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur masalah akhirat saja, tetapi Islam juga mengatur masalah duniawi. Salah satu masalah duniawi yang paling berpengaruh di dunia sekarang ini adalah bekerja. Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah. Dengan kelembutan hikmahnya, Allah jadikan kehidupan di dunia ini sebagai tempat untuk mencari sebab dan usaha. Islam tidak melupakan sisi kehidupan dunianya, dengan menganjurkan umatnya untuk bekerja dan mencari penghidupan. Yang demikian, agar kita dapat menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah dengan baik. Bagi agama Islam, semua amalan yang bernilai dunia bisa dihitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Salah satu amalan yang tampak seperti duniawi yang justru bernilai ganjaran yang besar adalah bekerja. Bekerja mempunyai posisi yang mulia dalam agama Islam, karena dengan bekerja kita akan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kerja adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau akhirat. Niatkan semua karena Allah sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Selalu memulai aktivitas dengan zikir kepada Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah ketika berangkat dari rumah, dan mengucap kalimat tahmid menggema dalam dirinya yang keluar melalui lisannya ketika pulang ke rumah. Bekerja sebagai sarana mendapatkan surga dari Allah dengan cara profesional, sungguh-sungguh dan tekun, dengan diantaranya melaksanakan tugas dengan tuntas dan benar. Allah mencintai orang yang giat bekerja, mandiri dan suka memberi. Sebaliknya, Allah membenci pemalas, suka berpangku tangan, dan menjadi beban orang lain. Bekerja dalam pandangan Islam begitu tinggi derajatnya, sehingga Allah dalam Al-Quran menyamainya dengan jihad memerangi orang-orang kafir. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim. Bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah bagian dari kewajiban seorang hamba kepada Allah. Karena bekerja adalah ibadah, maka ada aturan syariat yang menaunginya. Bekerja bukan asal bekerja. Bekerja bukan sekadar mendapatkan dunia saja, tetapi bagaimana agar pahala juga diperoleh. Selain sebagai satu kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan yang sangat mulia bagi para pemeluknya yang dengan ikhlas bekerja mengharapkan keridhaan Allah. Salah satu penghargaannya yaitu mendapatkan cinta Allah yang terdapat dalam sebuah riwayat hadis sebagai berikut. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi
senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam sangat mendorong orang-orang mukmin untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini sekaligus untuk menguji orang-orang mukmin, siapakah di antara mereka yang paling baik dan tekun dalam bekerja. Untuk menekankan perintah agar kita semua menggunakan kesempatan hidup ini dengan giat bekerja dan beramal, Allah menegaskan bahwa tidak ada suatu amal atau suatu pekerjaan pun yang terlewatkan untuk mendapatkan imbalan di hari akhir nanti, karena semua amal dan pekerjaan kita akan disaksikan oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin lainnya. Di sisi lain, Rasulullah sangat menekankan kepada seluruh umatnya agar tidak menjadi orang yang pemalas dan orang yang suka meminta-minta. Pekerjaan apapun, walau tampak hina di mata banyak orang, jauh lebih baik dan mulia daripada harta yang ia peroleh dengan meminta-minta. Pekerjaan merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Rasulullah memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang mau bekerja. Ketika seorang merasa kelelahan atau capek setelah pulang bekerja, maka Allah mengampuni dosa-dosanya saat itu juga. Selain itu, orang yang bekerja berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri, baik untuk membiayai kebutuhan sendiri ataupun untuk kebutuhan tanggungannya. Dengan demikian, Islam memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka yang bekerja dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah dengan sekuat tenaga. Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan kewajiban agama, karena bekerja dianjurkan untuk menurut Al-Quran maupun Al-Hadis. Cinta Allah yang didapat tersebut merupakan anugerah pertama yang didapat oleh mereka yang bekerja. Jika sudah dicintai oleh Allah, maka jalan selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah dan juga dimudahkan olehnya. Maka kehidupan akan tenang dan bahagia. Begitulah cara Allah memberikan anugerah untuk memenuhi kehidupannya. Dalam hadis tersebut tersirat perintah untuk bekerja, karena dengan bekerja maka seorang mukmin akan semakin dicintai oleh Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.